Aduh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kawangan Nomor 1, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kawangan Nomor 1 yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk dari umat beliau yang akan mendapat syafaat. Amin amin. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih saya ucapkan waktunya kepada Bapak Ibu semua. Untuk di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, saya ini CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kawangan Nomor 1. Untuk budaya, ada budaya positif. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi budaya positif berhubungan dengan Rutinitas sehari-hari. Rutinitas sehari-hari, ya. Jadi budaya positif di sini nanti akan ada konsep inti, ada 8 konsep inti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika ada budaya positif, pertama yaitu ada paradigma perubahan. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah yang lebih jauh, baik ada satu permainan dulu. Ini adalah tentang ayo buka. Di situ nanti yang berdekatan, misalnya Bu Purwi dengan Bu Sri, terus Bapak Faih nanti dengan Pak Rian, ini akan mempraktekkan ayo buka, ya. Jadi nanti Pak Rian jadi A yang akan mengepalkan tangan. Di sini berdua boleh memilih siapa yang akan mengepalkan tangan. Salah satu, yang satunya akan mencoba nyuruh membuka. Yang misalnya Pak Rian mengepalkan, nanti yang suruh membuka adalah Pak Faih. Di sini yang mau mengepalkan ya Bu Wiwit dan Bu Sri yang akan menyuruh membuka. Nah, yang mengepal itu diibaratkan adalah sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Nah, yang satunya lagi dia kan otomatis pengen juga hal yang berharga itu. Coba silakan, boleh dengan merayu, boleh dengan mengintimidasi, maksa, boleh silakan. Yang penting yang satu misinya membuka, yang satu misinya jangan sampai terbuka. Yang monggo. Ayo Bapak Ayo boleh dengan paksaan, boleh dengan kata-kata. Boleh dengan kata-kata. Aduh, kuat sekali ini. Ternyata ya, kecil-kecil tapi boleh dengan verbal atau kata-kata. Dirayu, boleh dirayu. ayo dong, tolong dibuka. Tidak akan. Ayo dong. Ini terlalu berharga ini untuk saya. Ya. Lihat sedikit boleh. Nggak boleh. Aurat. Aurat, bukan muhrim.
Iya. Bagaimana? Apakah mau membuka? Berhasil membuka? Belum. Belum berhasil. Coba Bapak yang meminta. Bapak meminta ke Bu Purwi agar dibuka. Coba Pak. Pak Kato. Oh, Coba. Mbak Purwi, tolonglah buka sebentar aja. Kami ingin lihat, saya ingin melihat apa sih isinya. Coba sedikit. Coba dibuka. Dibuka. Cek. Ya. Nah, itu adalah gambaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, Ulangi Pak. Aku kayak gitu. Nanti tak kayak gini. jadi itu adalah gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tadi ketika Bu Sri meminta tidak mau membuka tangannya, Bu Purwi, karena itu adalah sangat berharga. Tetapi ketika Bapak Kepala Sekolah yang meminta, itu dengan suka hati Bu Purwi membuka. Nah, itu artinya apa? Bahwa seseorang yang memiliki power itu akan mudah untuk mendapatkan sesuatu. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kemarin kita sudah itu ya berbicara tentang perubahan paradigma, dan hari ini masih ada sambungan dengan yang kemarin. Perubahan paradigma di sini ternyata ada hal-hal yang selama ini kita yakini benar, ternyata itu ada kekeliruan atau miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita menyangka bahwa murid itu bisa kita kontrol. Murid menurut dengan kita sebagai guru. Nah, itu ternyata adalah miskonsepsi. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini kita berpikir ketika kita memberikan penguatan yang positif, memberikan penghargaan dengan terus-menerus itu akan bermanfaat dan efektif. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita guru itu sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu apa yang selama ini kita pikirkan. Saya juga seperti itu berpikirnya. Selanjutnya di sini ada yang perlu dirubah. Itu adalah kita harus merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana untuk stimulus respon kita berpikir bahwa memiliki kebutuhan yang sama. Kita punya kebutuhan yang sama, murid punya kebutuhan yang sama. Tapi dalam teori kontrol, kebutuhan orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, ketika ada sesuatu dalam teori stimulus respon, kita akan melihat gambar yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, kita melihat hal yang berbeda. Jadi angle-nya berbeda. Satu gambar bisa dilihat dari berbagai segi. Itu kalau kita menganut teori kontrol. Selanjutnya, berusaha mengubah orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Dalam stimulus respon, kita berusaha bagaimana murid itu berubah memiliki cara pandang yang sama, mempengaruhi murid kita biar mereka punya visi yang sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain. Dalam stimulus respon, perilaku buruk adalah kesalahan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan atau teman kita melakukan kesalahan, itu adalah satu perilaku buruk. Nah, dalam teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Di sini juga dapat diartikan bahwa kesalahan adalah salah satu dari proses belajar. Nah, di sini ini tadi ada kaitannya dengan permainan yang tadi kita sudah lakukan. Di sini orang lain bisa mengontrol saya dan sebaliknya orang lain juga bisa mengontrol saya. Begitu saya juga sebaliknya saya mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol itu tidak bisa.
orang lain tidak bisa mengontrol saya dan saya juga tidak bisa memiliki kontrol terhadap orang lain. Jadi yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Murid patuh pada kita itu karena murid membiarkan mereka untuk dikontrol oleh kita. Kalau mereka tidak membiarkan kita, kita tidak bisa mengontrol. Itu dalam teori kontrol. Selanjutnya, di sini dalam stimulus respon, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi bujukan itu bisa berupa penghargaan, berupa kata-kata positif kepada anak. Itu kalau gagal maka kita akan memaksa mereka bagaimana caranya mereka mau menurut kepada kita. Itu dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, di sini ada kolaborasi dan konsensus. Ada kolaborasi antara guru dengan. Dalam stimulus respon, kita berpikir menang kalah, guru harus menang, murid harus kalah karena mereka harus mengikuti kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita akan berpikir win-win solution. Gurunya menang, siswanya juga menang. Itu adalah paradigma yang perlu kita rubah. Kemarin kita sudah diskusi tentang mindset kita yang harus berubah. Dan di sini saya menambahin lagi di sini untuk paradigma perubahan yang sebaiknya kita itu menganut teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Untuk slide selanjutnya, di sini ada disiplin positif. Ketika kita ada kata-kata disiplin yang ada dalam pikiran kita adalah boleh memaksa. Ada hukuman kalau tidak mau menuruti. Terus disiplin berarti kaku, harus patuh. Ada peraturan tepat waktu. Nah itu kalau disiplin. Sementara kalau disiplin positif, di sini menurut Diane Gaussen, di sini dikatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukannya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi diharapkan di sini murid-murid akan memiliki motivasi dari dalam diri. Sementara Ki Hajar Dewantara di sini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk nilai-nilai kebajikan di sini ada banyak sekali dari berbagai macam organisasi, tapi saya hanya akan memberikan contoh ada 2 nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan diartikan sebagai nilai-nilai yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ketika di situ ada mandiri, maka di negara manapun mandiri artinya itu sama, yaitu mampu untuk untuk berdiri di atas kaki sendiri, untuk melakukan kegiatan sendiri, percaya diri seperti itu. Nah, di sini ada 2 yang saya contohkan, yaitu yang pertama 9 pilar karakter. Ini Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ini dipakai sama SD tetangga kita, yaitu SD Ruslan El Firdaus, itu memakai yang dari IHF ini. Ada 9 pilar karakter, dari mulai cinta Tuhan sampai dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sementara kita di SD negeri itu menggunakan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
gotong royong dan kreatif. kreatif. Ya, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, ini ada sedikit senam otak kita biar kita antara otak kanan dan otak kiri bisa selaras dan seimbang, karena biasanya kita cenderung tidak seimbang antara penggunaan otak kanan dan otak kiri. Nanti sebelum masuk ke slide selanjutnya, mari kita melakukan senam otak bersama-sama. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Itu hanya sebagai selingan saja biar kita ngantuk karena ini udah mau jam 1. Materi selanjutnya di sini yaitu motivasi perilaku manusia. Iya, jadi setiap murid-murid kita itu ketika berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang masih asik, masih penasaran. Jadi ketika murid-murid itu mau mematuhi peraturan sekolah itu, alasannya yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika penghargaannya itu sudah tidak ada hadiah, maka anak-anak akan cenderung untuk kembali tidak disiplin. Nah, yang ketiga ini adalah yang kita harapkan, yaitu mereka memiliki motivasi dari dalam diri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu ciri-cirinya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika ada anak yang melanggar, langsung kita hukum secara tiba-tiba. Siswa atau murid tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Yang akan terjadi pada dia itu apa? Hukuman yang diberikan gurunya apa? Murid tidak tahu. Lalu bersifat satu arah, karena hanya gurunya yang memiliki kuasa. Nah, biasanya untuk hukuman ini bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid ini di sini akan merasa disakiti baik oleh kata-kata maupun oleh perbuatan dari gurunya yang mendisiplinkan. Selanjutnya yang kedua adalah
konsekuensi. Di sini konsekuensi sudah direncanakan antara sekolah dan murid sudah tahu. Ketika murid itu melanggar, maka dia sudah tahu, oh saya akan dihukum. Misalnya datang terlambat 10 menit, sudah tahu, oh kalau saya 10 menit datangnya terlambat, berarti nanti saya 10 menit nggak istirahat. Sudah tahu dia hukumannya apa. Nah yang kedua, murid itu meskipun sudah tahu dia akan menerima hukuman, dia tetap tidak nyaman walaupun hanya dalam jangka waktu yang pendek. Di sini sikap guru selalu memonitor murid, jadi selalu mengawasi siapa saja yang sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, hal yang baru di sini mungkin Bapak Ibu sama dengan saya atau malah selangkah lebih maju dari saya. Untuk yang ketiga, restitusi ini adalah hal yang baru bagi saya pribadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ditawarkan kepada murid mau menyelesaikan seperti apa. Murid yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi gurunya tidak langsung, oh kamu melanggar hukumannya ini seperti itu, tapi enggak, kita kembalikan ke keyakinan. Anak sudah yakin dia melanggar, lalu memberikan solusi sendiri. Untuk slide selanjutnya, nah ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, kenapa itu meski keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Di sini untuk peraturan biasanya yang menentukan adalah gurunya, sementara untuk keyakinan kelas adalah melibatkan semua murid. Untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau peraturan biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, untuk keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya sedikit tapi mudah diingat. Jadi nanti yang masih satu tema dimasukkan dalam satu kata. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan semua anggota kelas terlibat. Jadi murid itu merasa membuat maka diharapkan akan ada motivasi intrinsik dari dalam diri murid agar mau melaksanakan yang sudah dijadikan keyakinan dalam kelasnya. Jadi tidak sebentar-sebentar dilanggar, karena sudah yakin maka diharapkan murid-murid akan mau melaksanakan keyakinan kelas. Nah, untuk tujuan keyakinan kelas yang pertama adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara guru dan murid untuk mencapai kelas impian agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan nyaman. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, membiasakan diri budaya dan disiplin positif. Yang keempat adalah melibatkan murid dalam membuat keyakinan agar murid merasa lebih bertanggung jawab. Nah, ini adalah dari tujuan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Untuk materi CGP adalah membuat keyakinan kelas. Dan untuk lebih luas lagi kita juga bisa membuat keyakinan sekolah. Jadi di sekolah membuat peraturan bareng-bareng dengan anak-anak. Diharapkan dengan membuat peraturan bareng-bareng itu mereka akan ada tumbuh motivasi dari dalam diri murid kita. Implementasi dari keyakinan. Ya,
Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Nah, ya, dari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau yang biasa kita kenal dengan kesepakatan kelas, yaitu satu aturan, satu kesepakatan, hal-hal yang baik yang kita yakini itu akan kita lakukan bersama-sama. Sudah paham ya? Jadi seperti kesepakatan kelas. Nanti kamu semua akan dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas pada hari ini. Sudah paham? Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti akan melibatkan kamu semua. Nanti setiap orang memiliki ide apa untuk keyakinan kelas kita. Kamu nanti bisa menuliskannya di kertas yang sudah ya. Sekarang silakan kamu tempelkan keyakinan yang sudah kamu tuliskan. Silakan. Ini keyakinan kelasku, silakan ditempel ya. Ya, selanjutnya siapa lagi? Siapa? Jevan? Ya. Nanti di sini Alvar ya, Jevan dulu. Ya. Lanjut, siapa lagi? Ya, Pak Is. Lagi? Ya, Nada. Selanjutnya siapa? Jenny. Lanjut. Ya. Axel silakan. Ya, udah. Ya, alhamdulillah hari ini kegiatan sudah selesai. Untuk keyakinan kelas sudah sepakat. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, ada 8 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Itu adalah keyakinan kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ingatlah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Siap? Siap. Selanjutnya yang perlu dibahas di sini juga ada 5 kebutuhan dasar. Kalau biasanya kebutuhan kita itu yang kita pelajari selama ini di sekolah adalah kebutuhan yang dari piramida yang dari Maslow ya. Biasanya dari ekonomi juga dipelajari itu, dari di sekolah juga itu. Nah, sementara di sini 5 kebutuhan dasar di sini berbeda. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, merasa diterima atau love and belonging. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan atau power. Nah, tadi yang sudah kita praktekkan kebutuhan dasar tadi ketika Bapak Kepala Sekolah meminta, nah itu juga termasuk power atau penguasaan. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Jadi setiap murid itu biasanya kadang-kadang iseng itu karena dia merasa senang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tentang rasa senang. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau freedom. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi masalah-masalah. Nah, di sini ada contoh kebutuhan apa yang belum terpenuhi Doni. Jadi ada satu kasus Ibu Ambar ini
guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi, untuk mengetahui alasan, kita akan kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi, kalau kasusnya Doni meminta makan siang dengan paksa, kira-kira kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Doni apa? Kebutuhan survival, yaitu bertahan hidup, makan. Itu belum terpenuhi. Kalau perutnya kenyang kan nggak mungkin minta-minta sama temannya seperti itu. Jadi kita ketika ada murid yang bermasalah, kita kembalikan ke kebutuhan mana yang belum dipenuhi, belum terpenuhi dari anak tersebut. Saya contohkan lagi, ada satu anak yang dia iseng, ketika ditanyakan kenapa dia melakukan hal-hal yang kadang membuat temannya menangis, temannya marah, terus temannya jadi sebel. Itu kenapa? Ternyata dia hanya iseng. Oh, iseng itu adalah kesenangan. Jadi dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi adalah bagian kesenangan. Nah, itu perlu diarahkan agar bisa memenuhi kebutuhannya tetapi tidak merugikan teman yang lain. Nah, itu untuk 5 kebutuhan dasar. Nah, ini ada kasus selanjutnya. Ini kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, yaitu Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengajuan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nah, kira-kira penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Hana? Ya, kalau secara biasanya kita secara reguler akan memanggil Hana dan mengkonfirmasi betul apa tidak, seperti itu ya. Terus nanti akan dimintai pertanggungjawaban, biasanya seperti itu. Baik, untuk ini kita bisa belajar ke materi yang selanjutnya agar bisa menjawab ini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru terhadap murid-muridnya. Yang pertama di sini adalah guru sebagai penghukum. Kedua, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Jadi kita akan memposisikan diri kita seperti apa ketika ada anak yang bermasalah. Nah, untuk yang pertama di sini penghukum. Biasanya itu berupa hukuman fisik atau verbal, nada suaranya tinggi, melotot, terus menghardik, terus kata-katanya juga dengan nada yang tinggi. Pasti kamu lagi yang terlambat, langsung seperti itu. Kita langsung menjudgment, tidak mau tahu alasannya apa. Patuhi aturan atau awas kamu, sepertinya seperti itu. Itu berarti kita sudah bersikap atau berada di posisi penghukum. Nah, biasanya kalau seperti itu kita lihat anaknya itu mungkin diam, tidak akan berkata-kata, kembali ke tempat duduk, dia akan membuat coret-coret buku untuk melampiaskan kekesalannya atau mencoret-coret meja. Itu untuk melampiaskan apa yang ada dalam hatinya. Dia akan dendam dan agresif. Yang kedua, posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini untuk pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan menggunakan keheningan. Murid akan merasa bersalah, akan rendah diri dan tidak nyaman. Guru suaranya lembut. Contohnya, ibu kecewa sama kamu.
murid akan merasa bersalah, gagal menahan. Dia merasa gagal, dia akan menahan amarah. Nah, untuk di sini akibat dari yang kita lakukan di sini, anak bisa menyakiti diri sendiri atau bahkan menyakiti orang lain, menyakiti temannya. Jadi mungkin kalau ada anak yang menyakiti temannya atau menyakiti diri sendiri, mungkin itu karena dia sebagai ungkapan perasaannya yang terpendam, yang tidak bisa diungkapkan. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, yaitu tidak menyakiti murid. Di sini menggunakan hubungan baik, ada humornya. Jadi anak itu biasanya tidak takut dengan guru itu, tidak takut karena merasa sebagai teman. Biasanya kata-kata, ayolah demi Bapak Jaki, ayolah kamu kan udah janji. Tuh, sambil suaranya ramah, akrab, bercanda sambil tersenyum. Nah ini juga sering saya terapkan seperti itu ini. Sebelum tahu ada posisi-posisi yang lain, saya seringnya yang teman atau membuat rasa bersalah. Kadang-kadang juga pemantau, tapi untuk manajer masih belum. Selanjutnya yaitu pemantau. Kalau pemantau bagaimana ini? Pemantau itu berdasarkan aturan dan konsekuensi, suaranya datar, bahasa tubuh formal. Ketika ada yang terlambat maka akan berkata seperti ini. Peraturannya apa? Kamu terlambat 10 menit, tahu konsekuensinya. Langsung seperti itu. Jadi akan menggunakan data-data untuk berbicara kepada murid. Walaupun guru tidak marah, murid tahu konsekuensinya ketika melanggar, tetap murid merasa tidak nyaman. Nah, untuk posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, di mana di sini suaranya lembut, guru mendengarkan alasan murid, lalu menguatkan karakter, mendorong murid untuk mengevaluasi diri. Oh ya benar, saya memang bersalah. Lalu dia akan berusaha memperbaiki kesalahan dan menemukan penyelesaiannya sendiri. Biasanya pada posisi ini maka guru akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa langkah kamu selanjutnya? Kamu sudah melakukan masalah ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan? Biasanya akan seperti itu. Jadi kelihatan lebih bijaksana untuk yang manajer, dan diharapkan kita semua guru di sini bisa bersikap sebagai manajer. Saya sendiri masih belajar, masih belum begitu, kadang-kadang belum konsisten, kadang-kadang masih sebagai pemantau, sebagai teman, itu belum konsisten sebagai manajer yang mampu menguatkan karakter anak untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki kesalahan. Slide selanjutnya di sini, ayo tebak siapa saya nih, ada kuis. Ya, ada kuis. Coba tebak siapa saya di sini. Kata-katanya, Bu Guru kecewa sama kamu. Ibu udah kasih kesempatan, kamu tetap tidak mau berubah. Bu Guru benar-benar kecewa. Nah, untuk yang seperti ini tadi berarti posisi yang mana? Yang pertama. Yang pertama sebagai penghukum. Ada yang lain? Yang kedua. Yang kedua yaitu merasa bersalah. Ada yang lain? Pemantau. Terus ada yang lain? Baik. Kecewa yaitu merasa Guru kecewa sama kamu. Ibu udah kasih kamu kesempatan, kamu tetap tidak mau berubah. Nah seperti itu. Jadi guru benar-benar kecewa. Nah itu. Untuk tahu jawabannya kita next slide. Nah ternyata ini pembuat rasa bersalah. Nah, jadi ketika gurunya kecewa otomatis, wah aku salah nih, saya yang membuat kesalahan itu. Dia akan merasa bersalah. Ya, untuk selanjutnya coba tebak, siapakah aku? Sudah 2 Senin kamu tidak memakai pakaian lengkap dalam upacara. Kamu tahu konsekuensinya apa? Pemantau sepakat? Ada yang lain? Oke. Dan the answer is jeng jeng, pemantau. Ya, alhamdulillah. Kita banget. Ya, karena sudah kita banget jadi sudah paham. Selanjutnya, nah, sini
kamu lagi, pasti kamu terlambat lagi. Hukum. Posisi yang mana? Penghukum. Ayo next slide. Dan 100 untuk Bapak Ibu, 1000 untuk saya. Selanjutnya sini tempat siapa aku? Manajer. Kamu yakin tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Manajer. Ya, oke. Manajer. Yeay, betul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Lagi bener gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti yang sudah saya paparkan ada yang masuk, alhamdulillah. Diterangkan besok. Besok bisa kita terapkan bersama-sama. Nah, yang ini, ayo Lana, demi Bu Guru, jangan diulangi lagi. Teman. Sebagai Teman. teman. Oke, kita lihat di slide selanjutnya jawabannya. Alhamdulillah. Dorong lah. Ya, next slide. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Kalau tadi baru restitusinya, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, Bapak Ibu pernah mendengar? Pernah. Ya, Barusan. pernah barusan. Oh ya, ini juga baru bagi saya juga. Ini baru. Ya mungkin kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, tapi masih kurang maksimal, kurang optimal. Tapi sebenarnya kita juga sudah mulai menerapkan, cuma ya belum lurus lah, masih ada belok-beloknya dikit gitu. Untuk segitiga restitusi yaitu suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini namanya segitiga pasti ada 3 sisi. Nah, sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi yang miring, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas adalah prinsip kesalahan adalah proses dari bagian dari proses belajar. Jadi setiap manusia memiliki kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Nah, itu maksudnya menggeser identitas gagal anak ke identitas sukses. Di sini kata-kata yang bisa kita gunakan kepada anak yang pertama adalah, nah, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi istilahnya kita bombong dulu anaknya, setelah itu baru disuruh menemukan itu kalau segitiga restitusi. Lalu kita juga di sini manusia tidak ada yang sempurna. Di sini saya tidak mencari kesalahan, tapi fokus memperbaiki masalah. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu kalau di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa kita gunakan kepada murid-murid kita dalam menstabilkan identitas. Anak itu sudah mulai in dengan kita melangkah lagi ke yang selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tadi yang 5 kebutuhan dasar itu. Nah, lalu guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke posisi kontrol. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Jadi benar-benar dibobong dulu. Di sini ketika misalnya anak berkelahi mukul, nah kita dalam segitiga restitusi validasi tindakan yang salah, kita bukan membenarkan, tetapi kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu, bukan hanya memukul seperti itu. Kamu melakukannya bukan tanpa alasan tertentu. Bu Guru yakin kamu pasti ada alasan tertentu sehingga kamu bisa memukul dia seperti itu. Nah, jadi anak dibombong dulu. Kalau begitu, kamu begitu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu kata selanjutnya yang bisa kita pakai yaitu mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Lalu
bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi ketika misalnya kayak tadi anak yang iseng, lalu kita, ya Bu Guru tahu kamu pasti ada alasannya. Kamu memenuhi kebutuhan dasar kamu merasa senang dengan melakukan itu. Nah, tapi ada satu hal yang bisa kamu pelajari, perilaku yang bisa kamu pelajari, kamu merasa senang tapi tidak mengganggu temannya. Nah, itu berarti kita ada di validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak itu sudah merasa dibonggong, maka kita akan melangkah ke segitiga yang miring ke bawah, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi biasanya anak kan sudah yang tadinya marah, itu nanti kan dia akan mulai menurunkan volumenya, mulai menurunkan tensinya sehingga menjadi lebih santai. Kalau sudah 2 terlewati itu. Nah, di sini untuk menanyakan keyakinan, yaitu memberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini kata-kata yang biasa kita pakai, bisa kita pakai ke murid kita. Yang pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati atau telah kita yakini. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kamu menginginkan kelas yang seperti apa? Itu bisa ditanyakan ke murid-murid. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kamu meyakininya? Nah, kalau meyakininya, apa solusi yang dapat kamu tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita sudah menanyakan keyakinan ke anak. Itu nanti biasanya nanti anak-anak akan memberikan satu penyelesaian apa yang bisa dia lakukan. Dan itu setelah dia melakukan itu, kita pantau agar anak benar-benar melakukan sesuai apa yang dia usulkan. Ya udah Bu, aku kalau gitu minta maaf ke temannya. Nah, itu kita nanti ditindaklanjuti agar anak benar-benar meminta maaf, bukan hanya bilang ke gurunya meminta maaf. Berikut adalah praktek segitiga restitusi. Silakan Zaki duduk. Zaki tahu kenapa sama guru dipanggil? Ada alasan. Alhamdulillah. Tapi kalau tahu alasannya, guru ini hanya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi guru ingin menyelesaikan memperbaiki masalah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Membuat kesalahan adalah hal yang biasa, adalah hal yang wajar. Nah, setiap tindakan kita itu ada alasannya. Kamu tidak mengerjakan PR bukan berarti tidak ada masalah kan? Nah, bukan berarti tidak ada alasan kan? Nah, coba ceritakan alasanmu kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Oh, kamu lihat bikin layang-layang. Nah, menurut kamu apakah bermain layang-layang itu menyenangkan? Ya, kamu suka bermain layangan? Bermain layang-layang itu penting buat kamu ya, karena membuat kamu menjadi senang, gembira. Nah, guru paham kamu suka bermain layangan, kamu jatuh senang. Tapi mau nggak kamu mempelajari bagaimana caranya kamu tetap bisa bermain layangan, tapi dengan cara yang lain? Apa sih? Layangan, layangan, kalau mengganggu, bisa nggak? Bisa mempelajari ya. Nah, menurut kamu dengan lupa mengerjakan PR, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Enggak. Kenapa? Karena ya menjadi
menjadi yang terbaik. Tugasnya kamu adalah ya, tugasnya adalah belajar. Kalau kamu sudah paham, lalu apa rencana kamu di masa ini? Ya, ya, oke, kamu berjanji tidak akan mengulangi. Baik, jadi terima maaf ya. Terima kasih untuk berjanji tidak akan mengulangi. Silakan kembali. Assalamualaikum, nama saya Safi dari Kawungancuan nomor 01. Saya senang diajak diskusi sama Bu Guru untuk menyelesaikan masalah saya. Saya menyesal, saya sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini ada satu video restitusi yang sudah dipraktekkan di kelas saya. Di situ Caki itu tidak mengerjakan PR. Itu saya panggil kenapa tidak mengerjakan PR. Saya tanyakan pertama, divalidasi dulu tindakannya, distabilkan dulu, lalu divalidasi tindakannya, yang terakhir ditanyakan keyakinannya, apakah mengerjakan PR itu sesuai dengan keyakinan atau tidak. Nah, dalam menganalisis itu dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar. Jadi ternyata dia alasannya itu karena melihat Lilike gawe layangan. Jadi membuat layang-layang sehingga dia lupa untuk tidak mengerjakan PR. Nah, di situ dikaitkan dengan kebutuhan dasar yang belum dipenuhi dari Caki, yaitu memperoleh kesenangan. Itu dikaitkan. Lalu yang terakhir adalah kalau kita bicara konsekuensi, maka konsekuensinya apa? Dia membuat sendiri solusinya. Seperti itu untuk segitiga restitusi. Dan mungkin itu kita masih perlu belajar bersama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman untuk memperjelas saja. Mas Faiz. Oh ya, siap. Saya sedikit bertanya mengenai tadi yang disampaikan kaitannya dengan hukuman itu yang kesepakatan atau tadi kesepakatan keyakinan kelas. Nah, itu tadi disampaikan ada beberapa ya jenisnya, kan ada yang sebagai apa namanya tadi Pemarah, Pemantau, teman, manajer, teman dan merasa pesan. Dari yang disampaikan itu ada tahapan harusnya ini dulu dilakukan sebelum yang B misalnya A dulu atau itu terserah kita memilih yang mana. Itu satu pertanyaan. Kemudian berkelanjutan dari situ penerapan nanti di satuan pendidikan itu apakah flat semuanya bisa atau nanti tergantung kondisi lingkungan atau karakteristik atau lingkungan masyarakat di setiap satuan pendidikan. Terima kasih. Jadi Ada pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Alhamdulillah ada yang bertanya, berarti memang materi ini adalah materi yang menarik untuk kita bahas. Untuk pertanyaan pertama, kalau tidak salah saya pahami, ya Pak Rian ya. Yang pertama tadi 5 posisi kontrol itu apakah itu bisa dilakukan bertahap atau bisa random seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami paradigma yang tadi pertama kita bahas itu ada miskonsepsi, ada ilusi-ilusi itu, maka yang terbaik kita sebaiknya kalau bisa sebaiknya itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kalau tadi kan membuat rasa bersalah, maka anak akan merasa dirinya rendah hati.
bukan rendah hati, rendah diri. Rendah diri, anaknya rendah diri, dia merasa gagal, gurunya sudah mengecewakan guru, seperti itu. Dia merasa bersalah dengan gurunya. Nah, kalau yang pemarah itu sudah jelas pemberi hukuman, sudah jelas gurunya marah-marah, pokoknya tidak mau tahu alasannya. Nah, itu sudah jelas. Yang itu sebaiknya memang dihindari. Karena apa? Selain murid itu hanya mau patuh ke kita saat ada kita tok, nah itu juga akan membuat mereka merasa dendam dengan kita. Itu bisa membuat mereka dendam dengan kita. Jadi memang untuk itu bukan tahap-tahapan, tapi dari tipe guru itu yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Ya memang itu sangat sulit sekali untuk diterapkan. Saya sendiri juga masih belajar karena kadang-kadang kita sudah mau ke situ ternyata anaknya itu membuat masalahnya lebih heboh lagi. Nah itu kadang-kadang kita tidak bisa memberikan diri kita, akhirnya kita yang harusnya jadi manajer malah jadi pemantau. Kamu udah berapa kali dengarkan sama guru lainnya, jadi seperti itu. Tapi yang paling baik posisinya kita berusaha untuk ke posisi manajer, yaitu membuat anak merasa oh iya saya sendiri yang bersalah, saya yang harus memperbaiki kesalahannya. Juga nanti ketika di manajer diharapkan murid-murid kita akan mempunyai motivasi dari dalam diri untuk menerapkan kedisiplinnya. Jadi meskipun tidak ada gurunya ya dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua yaitu tentang penerapan itu. oh iya, penerapan keyakinan kelas apakah flat? Apakah Semua bisa dilaksanakan di setiap satuan pendidikan? Apakah itu juga nanti tergantung kondisi karakteristik lingkungan sekolah lainnya? Ya, kalau itu bisa dua-duanya bisa diterapkan semua, tapi juga dikondisikan dengan masing-masing kelas. Jadi bisa antara kelas 5 sama kelas 4 itu keyakinannya berbeda. Karena mereka kan karena keyakinan kelas itu dibuat dari usul murid-murid kita. Nah kan kelas 4 pemikirannya beda dengan yang kelas 5. Nah itu nanti bisa berbeda antara kelas 4 dengan kelas 5 untuk keyakinannya. Tapi secara garis besar insya Allah sama, cuma kalimatnya yang berbeda. Misal ada kelas yang menggunakan kata-kata yang baik, nah sementara kelas yang lain berkata positif. Nah itu kan berbeda tetapi sebenarnya arahnya sama. Jadi bisa diterapkan di semua, bahkan bukan hanya di SD kelas 1 sampai kelas 6, tapi di SMP, di SMA, di SMK juga bisa diterapkan. Tapi jadi untuk 5 posisi kontrol itu adalah gambaran sikap guru. Sikap guru di sekolah itu dirangkum dalam 5 posisi kontrol. Nah, kalau yang saya pelajari kemarin itu memang kita ya wajib harus dalam tanda petik gunakan. Kalau kita mau melayani murid kita, mau memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, yang mengutamakan murid, maka kita harus menggunakan dalam tanda kutip harus posisi kontrol. Jadi bisa diterapkan semua, di semua jenjang, di semua itu bisa. Cuma yang saya sebentar. Jadi itu kan hanya macam tadi di klasifikasi ya. Ya. Dan tapi yang idealnya itu di manajerial. Ya, yang idealnya. Karena kita menghadapi anak dan sebagainya, suatu saat mungkin kombinasi antara. Jadi memang karakter untuk sampai kepada manajer itu memang perlu proses yang lama. Harapan terakhir itu yang paling fokus manajerial. Tapi kalau pasti itu akan mulai tahu. Kalau yang masih muda-muda mungkin masih banyak yang menggunakan hukum ataupun mantu dan sebagainya. Tapi diharapkan nanti sejalannya waktu anak-anak juga tambah kelas gede, mungkin juga manajer bisa diterapkan. Jadi tidak harus sekolah
dasar apa di sekolah negeri atau di swasta, bukan kayak gitu. Itu hanya mental seorang guru diharapkan bisa ke manajer. Idealnya adalah guru sebagai manajer. Tapi sekali-kali boleh kita sebagai pemantau. Sekali-kali kita boleh sebagai melihat situasi anaknya juga. Tapi idealnya ya bagaimana Pak Krian? Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk bantuannya dari Bapak Natoila. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat atau kritik, saran? Cukup? Ya, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua sudah mendukung kegiatan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan masih terkesan terburu-buru atau terkesannya saya kurang menguasai. Saya mohon maaf. Ya, banyak pertimbangan ketika saya melakukan itu. Ya, waktunya sudah siang, waktunya ngantuk, waktunya nyebut anak. Nah, itu juga jadi pertimbangan saya. Ya, jadi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, perlu kita bahas, perlu kita diskusikan, mari kita belajar bersama. Oh ya, ini satu saran. Nanti kalau pertimbangan itu sehingga jenengan tidak konsentrasi, tidak tenang, kita rubah waktunya. Mungkin pas hari Sabtu yang pagi yang masih jam 11 atau berapa sampai jam berapa, anak kan jam 11 sudah selesai. Itu jenengan punya waktu sehingga lebih enjoy, lebih enak kita. Itu ya, alhamdulillah sudah selesai materinya, tanya jawab sudah terselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila kekurangan itu memang dari dalam diri saya yang masih perlu banyak belajar. Dan apabila kita masih perlu diskusi lebih lanjut, besok kita bisa selesaikan diskusi kita, lanjutkan di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.